Nah, materi hari ini adalah mengenai transformasi linier. Nah, transformasi linier ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Nah, ini bisa lihat di buku Howard Anton PDF page 279. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya bukunya, klik di sini 279. Nah, berarti kita masuk ke bab ini, linear transformation from Rn to Rm. Nah, kemudian materinya ada transformasi linier, ruang dimensi M ke N, kemudian operator pada transformasi linier, kemudian sifat-sifat transformasi linier. Nah, berikut materi untuk setiap pertemuan sampai minggu ke-16. Nah, jika fungsi f memiliki domain R dan kodomain Rm, jadi kalau misalkan dia sebuah fungsi yang punya daerah asal, ruang dimensinya itu N, kemudian daerah hasilnya adalah ruang dimensi M, dengan M dan N mungkin sama. Nah, berarti dia boleh ya, ukuran N itu sama dengan M. Nah, maka fungsi tersebut dikatakan sebagai peta atau transformasi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Nah, notasinya adalah fungsi titik 2 Rn memetakan ke Rn. Jadi fungsi dipetakan dari dimensi N ke dimensi M. Nah, kemudian pada kasus ketika N sama dengan M, transformasinya ditulis demikian, fungsi Rn memetakan menjadi Rn, disebut sebagai operator pada Rn. Nah, misalkan ya, ada fungsi 1, fungsi 2, sampai dengan fungsi N adalah fungsi-fungsi yang bernilai real dari N variabel real. Nah, berarti ada fungsi 1, W1 itu fungsi 1, W2 itu fungsi 2, WM itu fungsi M. Nah, dia punya fungsi masing-masing. Nah, sejumlah M persamaan ini menunjukkan suatu titik tertentu. Nah, dia kan menunjukkan titik ya. Dari W itu berarti dia misalkan fungsinya demikian dalam ini ruang dimensi berapa? Ruang dimensi N ya. Berarti kalau dimensi 2 misalkan X1 X2 gitu kan kita bisa gambarnya mungkin di sini di koordinat Y, X dan Y. Kemudian misal ini W1, kemudian mungkin ini W2 gitu kan ya, W2. Nah, sampai dengan WM. Nah, mungkin ini adalah WM. Nah, di Rm untuk setiap X1 sampai dengan Xn pada Rn. Jadi W itu adalah ruang dimensi M-nya dan X1 sampai Xn adalah ruang dimensi M. Sehingga jika transformasi ini dinotasikan dengan T, maka kita dapat menulisnya T, yaitu transformasi merupakan Rn memetakan ke Rm. Nah, transformasi X1 sampai dengan Xn sama dengan W1 sampai dengan Wm. Nah, matriksnya bagaimana, Bu? Matriksnya adalah sebagai berikut ya. Suatu transformasi linier, nah, didefinisikan oleh persamaan W1 sampai Wm. Nah, dituliskan dalam matriks sebagai berikut. Jadi W1 merupakan ruas hasil ya, bagian kiri merupakan bagian hasil. Kemudian A merupakan matriks A standar, jadi A1 sampai dengan AMN, dan X merupakan yang ruang dimensi N tadi. Ini ruang dimensi N-nya kita mau bawa ke ruang dimensi M. Jadi betul ya. Jadi kita mentransformasi yang awalnya ruang dimensi N, yang isinya itu X1 sampai dengan Xn, ke ruang dimensi M, yang isinya W1 sampai dengan Wm. Atau kita bisa singkat sebagai berikut, W sama dengan AX, dengan A adalah matriks standar untuk transformasi linier. Nah, contohnya agar lebih jelas. Didefinisikan T adalah transformasi dari ruang dimensi 4 ke ruang dimensi 3. Nah, sehingga N-nya itu sama dengan 4 dan M sama dengan 3. Nah, berarti kita tahu N-nya tadi adalah X, representasi terhadap X. Nah, ini betul X1 sampai dengan X4. Dan M representasi terhadap W. Nah, W1 sampai dengan W3. Kemudian jika
X1 sampai X4 itu memiliki nilai demikian, maka penyelesaiannya adalah dihitung ya, sesuai dengan proses penyelesaian operasi pada matriks. Nah, W1 sampai dengan W3 dengan ini adalah matriks A ya. Matriks standar transformasi linear A, isinya adalah entry-entry atau koefisien untuk setiap variabel 2, min 3, 1 sama min 5 dan seterusnya. Kemudian dikalikan dengan tadi X-nya yang merupakan ruang dimensi N. Nah, hasilnya adalah dimasukkan ya X-nya. X-nya kan diketahui bahwa X itu memiliki nilai 1, min 3, 0, 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 1, 3, dan 8. Maka diperoleh W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 3, dan W3 sama dengan 8. Nah, kemudian sifat-sifat transformasi linier. Notasi suatu transformasi linier. Nah, ini kan sudah terbiasa kita transformasi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Nah, bisa dituliskan sebagai berikut. Jadi transformasi A, kan tadi ada matriks A-nya ya, matriks A. Transformasi dengan matriks A adalah ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Nah, kemudian ada perkalian terhadap X, bisa ditulis seperti ini. Transformasi dari A dikalikan dengan X. Nah, kan kita tadi punya matriks A sama matriks X, makanya bisa ditulis AX. Atau TX seperti ini. Jadi transformasi terhadap X. Atau sama dengan dalam kurung siku T, X matriks. Atau TA. Atau A besar atau matriks A. Kemudian ada transformasi 0. Jika 0 merupakan matriks 0 berukuran M kali N, dan 0 adalah vektor 0 di Rn, maka untuk setiap vektor X di Rn adalah T0 dikalikan X. Nah, kemudian tadi transformasi matriksnya adalah 0, berarti 0 dikalikan dengan X, hasilnya adalah 0. Kemudian kalau misalkan dengan identitas, jika I adalah matriks identitas berukuran N kali N, maka setiap vektor X dalam Rn adalah transformasi identitas dikalikan dengan X adalah identitas dikali X, hasilnya adalah X. Nah, kemudian ada operator refleksi. Jadi refleksi itu pencerminan. Jadi ada sumbu X di sini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, dia punya hasil transformasinya di sini. Jadi titiknya yang awalnya X, Y ditransformasi, direfleksikan terhadap sumbu Y adalah min X, Y. Nah, matriksnya adalah menjadi demikian. Jadi X jadi W1 itu sama dengan min X atau hasil transformasinya tadi, dan W2 adalah Y. Jadi min 1, 0, 0, 1. Kemudian refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini berarti direfleksikan di sini. Nah, yang awalnya X, Y menjadi X, min Y. Jadi koordinatnya X, min Y. Jadi kalau ini kan min 1, 1, 0, 0. Kalau sekarang dia ditransformasikan terhadap sumbu X menjadi 1, 0, 0, min 1. Karena W1-nya X dan W2-nya adalah min Y atau min 1. Nah, ini representasi dari X, ini adalah Y. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, dia adalah W1 sama dengan Y dan W2 sama dengan X. Maka dia 0, 1, ya kan? X-nya 0, Y-nya 1, X yang W2 adalah X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian sekarang operasi refleksi terhadap bidang. Kalau tadi terhadap titik, sekarang terhadap bidang. Jadi bidang XY, nah, dia punya matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, min 1. Kemudian transformasi pada bidang XZ, berarti dia 3 dimensi ya. Karena bidang, berarti dia
Dia di sini min-nya adalah pada Y. Kalau tadi min-nya pada Z. Jadi terhadap bidang XY yang minusnya ada pada Z, pada XZ yang minusnya ada pada Y. Nah, sini. Kemudian terhadap bidang YZ berarti minusnya ada pada W. Ada pada X, sorry, pada X. Nah, kemudian ada proyeksi ortogonal, berarti diproyeksikan secara tegak lurus. Nah, ini terhadap sumbu X, dari awalnya XY diproyeksikan secara tegak lurus, nah, maka hasilnya adalah X, 0. Nah, di sini W1X, W2-nya adalah 0. Nah, 1, 0, 0, 0. Kemudian proyeksi pada sumbu Y, dia siku di sini menjadi 0, 0, 0, 1. Nah, sekarang proyeksi ortogonal pada bidang, berarti dia harus tegak lurus pada bidang. Nah, ini tegak lurus bidang XY, nah, terhadap Z-nya adalah 0. Kemudian pada bidang XZ, berarti dia Y-nya adalah 0. Kemudian pada bidang YZ, W-nya adalah, yang X-nya adalah 0. Nah, sekarang contohnya, perhatikan transformasi dari ruang dimensi R ke ruang dimensi R2. Jadi tetap ya, yang awalnya dimensi 2 ke dimensi 2. Tetapi dia ditransformasi, kan boleh ya, tapi seperti yang proses transformasi matriks sebelumnya. Nah, yang memetakan setiap vektor ke dalam proyeksi ortogonal terhadap sumbu X dengan persamaan berikut. W1 sama dengan X, W2 sama dengan 0. Nah, atau dijabarkan menjadi demikian. X plus 0Y dan 0X plus 0Y. Nah, kita dapat matriks transformasinya, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Di vektor W1, W2, nah ini kan dimensi 2, sama dengan matriks A. Matriks A-nya tadi hasil dari transformasi ini, yaitu X-nya 1, Y-nya 0, 1, 0, dan X-nya 0, Y-nya 0, dikalikan dengan yang awalnya tadi, Rn-nya dimensi 2, yaitu X. Sehingga matriks T adalah 1, 0, 0, 0. Nah, ini penyelesaian. Nah, kemudian ada rotasi. Kalau tadi diproyeksikan, sekarang dirotasikan, diputar ya. Diputar besar sudut theta. Nah, W1, W2, hasil transformasi rotasinya adalah ini matriks cos theta, min sin theta, sin theta, cos theta. Kemudian ada rotasi berlawanan dengan jarum jam. Nah, seperti pada gambar ini, berarti dia pada sumbu X positif melalui sudut theta. Nah, transformasinya adalah sebagai berikut. Kemudian rotasi berlawanan dengan jarum jam. Hasil rotasinya adalah sebagai berikut. Dan rotasi berlawanan dengan jarum jam dengan sumbu Z positif. Nah, berarti kalau tadi Y-nya positif, X-nya positif, sekarang Z-nya yang positif. Nah, berarti kalau kita perhatikan, kalau ketika X-nya positif, ya berarti untuk yang X itu atau transformasi W1-nya, X-nya bernilai 1, yang lainnya adalah mengikuti transformasi sebelumnya atau rotasi terhadap theta. Ya, cos min sin, sin cos. Kemudian kalau Y, nah Y-nya di sini, yang lainnya adalah cos min sin, sin cos. Kemudian terhadap Z, nah berarti Z-nya yang dia bernilai matriks 1, vektor 1, kemudian cos min sin, sin. Contoh 3, jika setiap vektor dimensi 2 berotasi melalui sudut pi/6 atau 30 derajat, dapatkan transformasi W. Jadi soalnya itu seperti ini contohnya. Nah, berarti kita tahu bahwa vektor itu akan dirotasikan melalui sudut 30 derajat. Nah, sama dengan ini ya, rotasi terhadap sudut theta. Berarti kita tinggal dapatkan matriks ini ya. Dapatkan matriks ini cos min sin, sin cos terhadap theta. Nah, jadi cos min sin, sin cos kita isikan, tetanya berapa? Tetanya adalah pi/6.
Nah, pi per 6 dia adalah 30. Ya, jadi dia cos akar 3 per 2, kemudian min sin, berarti min setengah, kemudian di sini sin setengah, dan akar 3 per 2, dikalikan X. Nah, sehingga kita punya matriks T-nya, jika X adalah 1,1, maka hasil transformasinya nilainya adalah sebagai berikut. Min akar 3 min 1 per akar 3 min 1 per 2 dan 1 plus akar 3 per 2. Nah, pertanyaannya X-nya dari mana, Bu? Nah, jadi biasanya itu dia didapatkan dari informasi soal. Jadi X-nya, nah di sini nanti dikatakan bahwa X-nya bernilai 1,1. Kemudian ada operator dilatasi dan kontraksi. Nah, kalau kontraksi itu dia adalah peregangan ya. Kontraksi pada faktor K. Nah, ini ada faktor K pada ruang dimensi 2 dengan K itu adalah 0 sampai 1. Nah, matriksnya adalah K0, 0K. Jadi yang awalnya itu matriks W, dia diregangkan sepanjang menjadi X. Jadi W1 adalah KX dan W2 adalah KY. Makanya dia memiliki matriks standarnya adalah K0, 0K. Karena ini terhadap X dan ini terhadap Y. Kemudian dilatasi faktor K, ruang dimensi 2 dengan K lebih besar sama dengan 1. Nah, dia juga ternyata menghasilkan matriks yang sama, K0, 0K. Kemudian kontraksi pada faktor K dengan ruang dimensi 3. Nah, berarti diperluas saja ya, jadi K, 0, 0, 0K0, dan 0, 0K. Nah, ternyata dia juga sama untuk yang K lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang ada komposisi transformasi. Nah, melakukan transformasi TA, kemudian TB, itu sama halnya dengan mengkomposisikan TB dengan TA, atau dapat ditulis TB komposit A, TA sama dengan TBA. Contoh, temukan matriks standar untuk operator linear transformasi dari ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 lagi. Yang pertama-tama, memutar sebuah vektor berlawanan arah jarum jam melalui sudut theta. Nah, kita harus ingat, dia bilang memutar vektor berlawanan arah jarum jam pada sumbu Z. Nah, berarti kita harus cari matriks standarnya yang mana ya untuk yang berlawanan terhadap sumbu Z. Nah, berarti nanti harusnya matriksnya adalah ini ya. Yang Z-nya adalah 1, lainnya cos min sin, sin cos. Kemudian, yang kedua, ini kan yang pertama. Yang kedua, dia merefleksikan vektor pada bidang YZ. Nah, berarti kita harus cari refleksi terhadap bidang YZ. Nah, refleksi terhadap bidang YZ. Nah, berarti nanti dia matriksnya seperti ini. Min 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 1. Itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga, diproyeksikan vektor secara ortogonal pada bidang XY. Jadi dia mengalami 3 kali komposisi atau 3 kali transformasi. Secara ortogonal ya pada bidang XY. Mana? Ortogonal. Nah, berarti nanti dia matriksnya adalah seperti berikut. Nah, sekarang kita bawa matriks standar tersebut. Nah, T1 itu matriksnya adalah ini yang tadi saya tunjukkan. T2 adalah yang min 1 ini, dan T3 adalah yang ini. Kemudian penyelesaiannya, transformasi linear T dapat dinyatakan sebagai komposisi T sama dengan T3, T2, T1. Jadi dibalik ya. Yang perlakuan terakhir dikerjakan terlebih dahulu. Jadi T3 dulu dikompositkan terhadap T2, dikompositkan terhadap T1. Nah, tadi sama, T1 adalah rotasi terhadap sumbu Y, T2 adalah refleksi bidang YZ, T3 adalah refleksi ortogonal bidang XY.
Nah, tinggal dikalikan matriksnya. Ya, T1, T3, T2 sama T1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi kita tadi sudah mengoperasikan dari T3, T2, T1 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini berarti penyelesaiannya. Jadi tinggal bagaimana teman-teman membawa soal tadi ya, soal yang awalnya cerita ini menjadi matriks standar. Kemudian beberapa sifat-sifat transformasi linier dari ruang dimensi n ke m. Transformasi linier dari ruang dimensi n ke m dikatakan satu-satu jika transformasi tersebut memetakan setiap titik di setiap vektor. Nah, berarti dia harus tepat satu titik di Rm. Jika A dalam matriks berukuran n kali n, dan transformasi dari A yaitu Rn ke Rn merupakan perkalian dengan A. Jadi sama halnya dengan perkalian dengan matriks A dengan ukuran n kali n. Sifat pertama adalah A itu invertible atau dapat dibalik ya, atau memiliki inverse. Kemudian sifat kedua adalah hasil pemetaan dari TA adalah Rn. Jadi hasil pemetaannya adalah ruang dimensi n karena dia memetakan ini dari Rn ke Rn ya, sama-sama ukurannya n kali n. Yang ketiga adalah transformasi A merupakan transformasi satu-satu. Artinya domain dari Rn tepat dipetakan satu terhadap Rn yang kodomain. Jadi tepat satu. Misalkan kayak gini. Nah, kemudian jika transformasi A ruang dimensi n ke ruang dimensi n merupakan operator linear transformasi satu-satu, maka matriks A itu invertible. Demikian pula dengan TA inverse merupakan operator linear ini disebut juga inverse dari TA. Jadi TA inverse itu juga ruang dimensi n ke ruang dimensi n adalah inverse dari TA. Kemudian operator linear TA dan TA inverse menghasilkan efek satu sama lain. Artinya bahwa untuk semua X dalam Rn, jadi yang merupakan transformasi satu-satu, atau kembali ke tiga sifat transformasi ini. Kemudian ini adalah pembuktiannya, transformasi A dikalikan dengan transformasi A inverse, nah adalah A dikali A inverse kali X, nah menjadi identitas kali X yaitu X. Kemudian TA inverse dikali TA sama dengan A inverse kali A sama dengan I kali X sama dengan X. Nah, atau setara dengan hasil komposisi ya. Komposisi dari TA dikomposisikan terhadap inverse-nya adalah TA kali A inverse menjadi transformasi identitas. Kemudian TA inverse komposisi terhadap TA yaitu TA inverse kali TA adalah identitas juga. Nah, berarti secara geometris kita bisa menyimpulkan bahwa W itu adalah hasil pemetaan terhadap X. Nah, di bawah transformasi A. Jadi, tadi kan sudah dari awal bahwa formula umumnya adalah W sama dengan AX, gitu kan ya. Nah, ruang W itu adalah ruang dimensi M atau hasilnya, ya, atau hasil yang kodomain tadi, kodomain, dan X itu adalah ruang dimensi N atau tadi ya domain atau daerah asalnya tadi, domainnya. Nah, berarti dia terbukti secara sifat-sifatnya juga menunjukkan demikian. W merupakan hasil pemetaan X di bawah TA. Dan TA inverse memetakan kembali X. Karena TA inverse W adalah TA dikali TA inverse X. Nah, jadi meskipun dibalik dia akan memberikan hasil yang sama atau bisa dibalik atau bisa invertible seperti itu. Contoh 5, tunjukkan bahwa operator linier dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 didefinisikan sebagai berikut. Jadi kita punya persamaan W1, W2 dengan dimensi awalnya yaitu X1, X2. Merupakan transformasi satu-satu dan temukan T inverse W1, W2. Jadi ada dua soal. Ini soal 1 dan ini soal 2.
Penyelesaian untuk soal 1, transformasi matriks standarnya adalah ini ya, kita bawa ke dalam matriks A dulu. Jadi matriks transformasinya adalah 2, 1, 3, 4. Nah, kemudian matriks ini invertible, jadi T merupakan one-to-one. Jadi untuk membuktikan apakah dia satu-satu, berarti kita harus mendapatkan inverse-nya. Ya, dia dikatakan one-to-one atau satu-satu ketika memiliki inverse. Kita cari inverse-nya. Inverse seperti determinan ya, kali adjoin-nya. 2 kali 4, 8 dikurangi dengan 3. Nah, berarti 5. Jadi 1/5. Nah, 1/5 ya, ini makanya dia 1/5 dikali joinnya dibalik, ini 4/5, 2/5 dikali min 1/5, 3/5. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa matriks ini merupakan, hasil transformasi ini merupakan transformasi satu-satu. Nah, dan ketemu juga T inverse-nya. Nah, berarti terjawab untuk yang pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Nah, sekarang ada vektor basis standar. Transformasi T dari ruang dimensi N ke M linear jika dan hanya jika hubungan antara vektor U dan V di ruang dimensi N dan untuk setiap skalar K adalah sebagai berikut. Jadi dia dikatakan linear itu kapan? Ketika transformasi U plus V sama dengan TU plus TV. Kemudian transformasi dengan skalar kali U sama dengan skalar kali TU. Nah, yang kedua kita juga bisa mencari kelinearan itu dari vektor. Jadi E1, E2, E3 itu merupakan vektor basis standar. Nah, maksudnya apa Bu vektor? Jadi dia itu kalau tadi kita bekerja dalam matriks ya, misalkan dioperasikan secara proyeksi ortogonal gitu kan ya. Nah, kita kan dapatnya matriks ya sebenarnya. Nah, itu bisa dikatakan linear ketika dia itu bisa dituliskan secara vektor basis. Jadi dituliskan satu persatu. TE1, TE2 sampai dengan TEN. Nah, misalkan transformasi ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 adalah transformasi linear dari proyeksi ortogonal bidang X. Nah, kita tahu matriks proyeksi ortogonalnya adalah ini, sehingga basisnya adalah demikian. TE1 sama dengan E1, jadi diambil dari yang vektor 1. Kemudian TE2 sama dengan E2 diambil dari vektor yang kedua, dan TE3 sama dengan 0, karena dia diambil dari vektor ketiga yang isinya semuanya adalah 0. Nah, kalau ini E1 karena dia menunjukkan di sini 1, E1 dan ini adalah E2. Nah, contoh sekarang. Misalkan T adalah pembawaan dari ruang dimensi 3 dipetakan ke ruang dimensi 2 merupakan perkalian matriks A. Nah, kalau matriks A ini 1, 2, 1, 3, 0, 6. Berarti dia ukurannya adalah 2 kali 3. Nah, kemudian gambaran dari vektor basis standar yang dapat dibaca langsung dari matriks A adalah sebagai berikut. Jadi kita diminta untuk memberikan vektor basis dari matriks A standar. Nah, sehingga TA adalah vektor basisnya adalah E1, 1, 0, 0 sama dengan min 1, 3. Dan yang kedua, vektor basis kedua adalah E2. Nah, ini di sini menjadi 0, 1, 0. Kalau ini 1, 1, 0, 0. Jadi sama dengan 2, 0. Dan vektor basis ketiga, E3 adalah 0, 0, 1. Nah, sama dengan 1, 0. Jadi dia digambarkan dalam bentuk vektor basis. Nah, vektor basis awalnya matriks A standar disama dengan hasil perkalian matriksnya. Nah, berikut ini latihan mandiri yang meliputi soal-soal misalkan ini ya, dapatkan matriks standar untuk operator linier. Nah, ini kan tadi sudah bisa ya. Jadi dibawa dari yang ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 dengan nilai T-nya adalah ini.
Kemudian dapatkan matriks standar transformasi linear T dengan formula ini. Jadi dibawa ke matriks ya, kan bisa. Kemudian gunakan perkalian matriks untuk menemukan refleksi dari min212 yang dirotasikan 45 derajat. Nah, berarti nanti tinggal cari matriks standar untuk dirotasikan terhadap sumbu Y, tapi θ-nya adalah 45 derajat. Yang keempat, dapatkan matriks standar untuk komposisi. Nah, berarti kalian mengerjakan secara komposisi yang tadi. Dari operator linear R2, di mana sebuah rotasi 60 derajat, nah kan ada ya tadi ya rotasi 60, rotasi sudut, kemudian diproyeksikan ortogonal, nah berarti ada matriks standar terhadap ortogonal sumbu X, dan yang ketiga refleksi garis Y sama dengan X. Nah ada semua, tinggal dapatkan hasil komposisinya. Yang terakhir, dapatkan komposisi T1 komposit T2. Jika T1 adalah persamaan ini, tinggal dibawa ke matriks, dan T2 adalah persamaan ini, tinggal dibawa ke matriks. Nah, sekian untuk materi hari ini.